Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazuli. Ini adalah video perdana saya di channel Infonatek. Di sini saya akan sedikit ngobrol seputaran smartphone. Di sini sudah teman-teman lihat semua, ada beberapa smartphone yang sudah saya sediakan di sini. Apa sih yang mau dibicarakan pada kesempatan kali ini? Oke, teman-teman mungkin sering dengar istilah RAM, kemudian internal atau ROM ya. Kalau di beberapa kalian ikut review smartphone, mungkin kalian pernah dengar istilah RAM dan ROM ya. Kalau dijual beli, saya kan juga aktif di jual beli smartphone ya, second terutama. Biasanya teman-teman sering, RAM berapa gitu, mau jual HP ini, HP Samsung, RAM-nya berapa? Nah, biasanya kayak gitu. Atau juga sering tanya, ketika dijawab RAM berapa? RAM 3 32 gitu, RAM 2 16. Apa sih sebenarnya? Mungkin bagi teman-teman yang sudah berkecimpung dalam dunia smartphone, teknologi smartphone, mereka paham yang dimaksud dengan 332 itu gimana, 216 itu seperti apa, 664, 232, banyak sekali macamnya. Nah, di sini saya akan sedikit menginformasikan apa sih RAM gitu. Apa sih internal gitu. Atau dalam tanda kutip di sini storage. Oke. Gini aja contohnya deh. Misalkan saya kalau biasanya jualan HP, itu langsung gini. Nawarin tuh misalkan smartphone Samsung A11 kayak ini ya, A11 RAM 332 gitu, harganya sekian. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman sudah paham maksudnya. Jadi RAM-nya itu 3, internalnya itu yang 32 atau ROM-nya, atau lebih gampangnya internal gitu. Nah, kemudian perbedaan dua-duanya itu apa sih keduanya sih? Oke, saya ambil contoh aja deh. Ini saya sudah buka yang ini, yang A11, Samsung A11. Kalau kita lihat ini, pada bagian BIOS juga sudah tertera ini. RAM-nya RAM 332. Oh, yang ini nggak ada nih, nggak ada keterangan RAM-nya di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Untuk yang Samsung A11 ini sudah dibekali dengan RAM 3, internalnya 32. Lalu apa sih RAM? RAM itu sebenarnya kependekan dari Random Access Memory. Sesuai dengan namanya, RAM itu merupakan salah satu penyimpanan sementara dari smartphone. Penyimpanan sementara gimana sih maksudnya? Oke. Kemudian nanti fungsinya untuk apa gitu. Nah, penyimpanan sementara yang dimaksud di sini adalah RAM ini akan digunakan pada saat teman-teman itu menggunakan aplikasi, menjalankan aplikasi. Jadi fungsinya RAM ini dia menyimpan data sementara sesuai dengan aplikasi apa yang dijalankan. Contoh bagi teman-teman yang misalkan suka jualan online atau suka akses marketplace ya, all shop, misalkan buka Shopee atau buka Tokopedia. Nah, saat teman-teman membuka Tokopedia, buka Shopee atau buka Lapak, maka data yang sedang diakses adalah datanya dari 3 aplikasi itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nanti ditutup tuh aplikasi, misalkan Bukalapaknya ditutup oleh teman-teman, maka saat itu pula di RAM itu data-data tentang Bukalapaknya itu juga akan hilang. Berarti sederhananya, makanya dikatakan penyimpanan sementara karena disesuaikan dengan aplikasi apa yang sedang dijalankan. Oke, sampai sini paham ya? Dan si RAM ini dia tidak menyimpan, makanya dibilang sementara. Dia tidak menyimpan permanen. Ketika HP dimatikan atau aplikasi ditutup, maka secara otomatis data-data yang ada di RAM tadi juga ikut hilang. Contoh misalkan teman-teman matikan handphone, maka semua data yang diakses sebelumnya dia akan hilang dari RAM. Beda dengan internal, beda dengan ROM. ROM itu read only memory. Nah, fungsinya apa kalau ROM? Kalau ROM itu fungsinya adalah untuk penyimpanan permanen. Contoh kayak apa? Kayak foto, kayak video, terus kayak file musik misalkan. Semua data itu disimpan di ROM, atau dalam istilah saya itu internal aja, penyimpanan internal, atau lebih tepatnya storage gitu aja, penyimpanan. Yang 32 itu, kalau contoh ini 332, 3-nya itu RAM, 32-nya itu
adalah untuk penyimpanan data-data pribadi, termasuk juga data sistemnya HP-nya itu ada di ROM sebenarnya. Lalu apa sih fungsinya RAM? Semakin gede, semakin besar RAM-nya, maka biasanya HP-nya juga semakin mahal. Kenapa? Di situ terkait dengan performa. Apa maksudnya performa? Oke, gini. Sebenarnya smartphone ini sudah tidak jauh beda dengan fungsi komputer ya atau laptop ya. Kenapa? Karena kemampuan smartphone sekarang makanya disebut dengan smartphone, karena dia dibilang sebagai ponsel cerdas. Kenapa dibilang cerdas? Karena fungsinya sudah mirip dengan komputer. Contoh aja, di komputer itu ada istilah multitasking. Jadi teman-teman mau buka apa aja di laptop kan bisa dibuka tuh. Misalkan buka Google Chrome, misalkan aplikasi Chrome, kemudian selanjutnya buka aplikasi Office ya, entah itu Excel, entah itu PowerPoint, entah itu Word dan semacamnya, maka itu bisa dibuka secara bareng-bareng. Smartphone juga demikian sekarang, jadi semuanya bisa diakses secara bersama-sama. Contoh kayak tadi tuh buka Bukalapak, buka Tokopedia, buka Shopee, barengan tuh bisa dibuka kan, mereka sama-sama jalan, cuman nanti yang mana yang mau dijalankan gitu. Itu fungsi dari RAM nanti sangat terkait dengan fungsi multitasking itu. Semakin tinggi RAM, maka performa HP-nya itu untuk menjalankan aplikasi semakin enteng, semakin gampang. Makanya sekarang ada beberapa pemain game atau gamer, mereka itu suka yang RAM-RAM-nya tinggi. Kenapa? Karena game-game sekarang kan mereka butuh syarat RAM itu yang sangat tinggi untuk performa kinerjanya itu loh, supaya enak, enteng, nggak lelet, kemudian nggak nge-lag gitu istilahnya. Nah, itu fungsi dari RAM. Jadi dia RAM itu hubungannya dengan performa si smartphone itu. Semakin kecil, contohnya gini aja deh, teman-teman yang punya smartphone jadul, contoh yang masih RAM-nya 1 GB misalkan, 1 GB, kemudian bandingkan dengan yang RAM 4. Coba gimana tuh kecepatannya? Pasti jauh beda, kalah sama yang RAM 4. Nah, itu salah satu fungsi dari RAM. Gini, saya sedikit simpulkan aja deh. Kalau RAM itu dia itu digunakan pada saat teman-teman mengakses aplikasi yang sedang dijalankan. Itu RAM itu berfungsi penting di situ. Sementara kalau ROM atau internal atau istilah lain storage, jadi 3 ini saya anggap satu. ROM, internal, storage saya anggap satu. Kalau dia itu fungsinya adalah untuk menyimpan data. Misalkan lagi selfie nih, kayak saya nih sedang video untuk YouTube. Ini ya disimpan di ROM atau internal, disimpan di situ. Kemudian yang kedua, si RAM ini tidak bisa menyimpan data secara permanen pada saat aplikasinya itu ditutup atau HP-nya dalam keadaan mati. Contoh dimatikan HP-nya, maka semua data di RAM itu akan hilang. Nah, beda dengan ROM. Kalau ROM itu pada saat entah itu dimatikan HP-nya, entah kehabisan baterai sampai HP-nya harus off, harus mati, maka semua data tetap tersimpan. Contoh kayak video ini, kalau sudah disimpan ya udah, meskipun HP-nya dimatikan kemudian dinyalakan lagi, maka hasil videonya ini kalau sudah selesai ya, maka akan tetap tersimpan di file ROM-nya atau tersimpan di ROM atau internal, yaitu pada file video biasanya kan. Oke, itu perbedaan duanya itu sangat mendasar sekali. Dua-duanya mendasar. Pertama oleh penyimpanan sementara, kemudian yang kedua adalah fungsinya untuk menyimpan permanen. Itu perbedaan keduanya. Mungkin ada lagi, apa lagi ya kira-kira ya? Saya kira itu aja dulu lah untuk seputaran RAM dan ROM. Semoga video ini bermanfaat ya, memberikan gambaran ya, setidaknya biar nggak pusing gitu. Jadi kalau teman-teman lagi sedang cari handphone, kemudian yang menjual itu menawarkan RAM 332, berarti 3-nya itu adalah RAM, 32-nya itu adalah ROM atau internal atau storage. Atau 216, RAM 216 bro. Oke, RAM-nya itu 2, 16-nya itu penyimpanan. Semakin besar RAM, tentunya semakin kencang tuh performa handphone. Semakin besar ROM, tentu semakin banyak, semakin luas kapasitasnya, semakin besar untuk menyimpan data-data pribadi. Oke, itu saja. Ini sudah 10 menit, kayaknya sudah lama sekali. Mungkin itu saja dulu
Untuk teman-teman yang pengen tahu informasi terkait smartphone dan teknologi lain, nanti saya tidak hanya fokus di smartphone, teman-teman bisa ikuti atau jangan sampai ketinggalan informasi dari Infonatek ya, supaya kalian teman-teman juga bisa update informasi. Oke, di sini juga saya juga sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Infonatek.